Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Toyota Fortuner. Ini adalah mobil yang menurut kami adalah sebuah SUV yang paling memberikan peace of mind untuk dikendarai. Karena satu, dia tinggi, dia tangguh, dia praktis, dia bisa 7 orang. Bengkel servisnya tersebar di mana-mana, terbanyak di Indonesia karena dia adalah sebuah Toyota. Dan di samping kami kali ini adalah Toyota Fortuner dengan spek paling tinggi yang bisa Anda beli di Indonesia, yaitu Toyota Fortuner 2.8 GR Sport 4x4. Kami sudah pernah membuat video review akan Toyota Fortuner 2.8 ini yang 4x2. Ketika itu juga sudah facelift. Adit yang ketika itu membawakan reviewnya, Anda bisa klik link di atas ini untuk menonton detailnya. Karena memang tidak banyak yang berbeda antara 4x4 dan 4x2. Kita bisa dilihat dari eksteriornya itu sama dengan 4x2. Di sini ada lampu yang pipi dengan ini bumper yang baru setelah facelift dengan dark chrome di sini, dan bumper GR Sport ini memang terlihat cukup sporty. Perbedaannya untuk yang 4x4 ini ada di bagian di bawah pilar C, ini hanya ada stiker yang bertuliskan Tetra Drive, atau itu bahasa Toyota untuk penggerak 4x4 di Toyota Fortuner mereka. Tapi memang kehadiran mobil ini cukup menggembirakan karena selama ini Toyota Fortuner itu dianggap salah satu yang paling lemah di kelasnya untuk urusan tenaga. Karena mesin yang disematkan oleh Toyota di Fortuner sebelumnya itu tenaganya jauh di bawah rival-rivalnya, terutama Mitsubishi Pajero Sport Dakar, di mana Pajero Sport Dakar itu sudah mencapai sampai 180 HP, sedangkan Toyota Fortuner itu masih di bawah 150 HP. Tapi sekarang itu semua berubah karena apa yang ada di balik kap mesin. Ini kap mesinnya lumayan berat juga ya, dan kalau Anda tingginya di bawah 170 cm kayaknya susah buat membuka kap mesin ini secara proper tuh. Harus ditinggikan lagi seperti ini. Nah ini dia mesin yang lama ditunggu di Indonesia, mesin diesel turbo berkode 1GDF-TV dengan kapasitas 2800 cc yang menghasilkan tenaga 201 HP serta torsi 500 Nm, yang itu artinya terbesar di kelasnya, mengalahkan semua rivalnya. Dan di mobil ini tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke 4 roda melalui transmisi otomatis 6 speed serta juga melewati transfer case. Jadi dia bisa mode 2-wheel drive saja, dia bisa mode 4-wheel drive, dia bisa mode 4-wheel drive low karena ada transfer case-nya juga di mobil ini. Dan ini adalah mesin diesel yang modern, yang bertenaga, yang pastinya membutuhkan pelumasan yang baik untuk memberikan kinerja yang optimal dari mesin ini. Nah, bicara pentingnya pelumasan, ini adalah pelumas yang kami rekomendasikan untuk mesin diesel modern Anda, yaitu STP Full Synthetic Diesel Oil 5W30 yang merupakan oli mesin diesel full sintetik yang lengkap, canggih, dan berkinerja tinggi, dan diformulasikan khusus untuk memberikan kinerja yang luar biasa untuk mesin diesel modern. Dengan api servis CK4, STP Full Synthetic Diesel Oil 5W30 ini lebih tahan terhadap oksidasi, peningkatan shear stability yang membuat pelumas lebih adaptif dan stabil terhadap perubahan viskositas yang disebabkan oleh oli yang mengalami tekanan serta gesekan berlebih. Selain itu, STP Full Synthetic Diesel Oil 5W30 ini juga dilengkapi aditif yang dapat menjaga komponen mesin tetap bersih sehingga mencegah terjadinya penumpukan deposit yang dapat mempengaruhi kinerja mesin. Oleh karenanya, oli mesin ini sangat kompatibel dengan penggunaan bahan bakar biodiesel.
Nah, dengan penggerak 4x4 serta mesin yang paling bertenaga, sudah pasti dia harganya adalah yang paling tinggi di antara jajaran Fortuner lainnya. Dalam keadaan on the road, versi GR Sport 2.8 4x4 ini dijual di harga 720-an juta rupiah, yang mana itu sekitar 100 juta rupiah lebih mahal dibandingkan versi 4x2-nya. Tapi dibandingkan Mitsubishi Pajero Sport yang Dakar 4x4, mobil ini lebih rendah 3 juta rupiah harganya, dan itu nanti akan kita lihat apa saja kelebihan dan kelemahan mobil ini dibandingkan kompetitor kuatnya. Tapi jelas harganya ini memang yang paling tinggi untuk di jajaran Fortuner, yaitu 720 juta rupiah. Nah, bagi Anda yang ingin memiliki mobil ini dengan cara kredit, Anda nggak perlu khawatir, Anda tinggal percayakan saja ke Seva yang merupakan bagian dari Astra Finansial. Seva akan membantu Anda memiliki mobil impian dengan cara yang mudah, aman, dan nyaman. Karena di Seva ada fitur loan kalkulator di mana Anda bisa memperhitungkan berapa DP yang Anda mau sesuai dengan kemampuan finansial Anda, berapa jumlah cicilannya yang Anda inginkan, dan tenor yang diinginkan untuk proses kredit tersebut. Jadi Anda bisa memperhitungkan semuanya dari mulai uang muka, nominal cicilan, sampai tenor secara nyaman dan jelas dari awal. Selain itu, di Seva juga Anda bisa menikmati instant approval, di mana kalau Anda mengajukan aplikasi kredit melalui skema instant approval ini, Anda bisa mendapatkan kepastian lebih cepat. Nah, ini bagian belakangnya juga setelah facelift ada sedikit revisi dengan dark chrome ini, dan dia sudah menggunakan bagasi elektrik ya, electric tailgate. Tapi pembukaannya sangat lama, pelan sekali. Oke, tapi begitu terbuka Anda mendapatkan tempat duduk untuk 7 orang penumpang. Yang di belakang memang nggak gede-gede amat, tapi orang dewasa sebenarnya masih bisa, tapi bukan tempat yang paling lega ya. Itu benar-benar hanya untuk darurat saja. Tapi minimal pada saat 7 penumpang itu tegak kursinya, ini masih ada sedikit space buat 2 buah backpack atau koper medium. Tapi begitu Anda lipat, dia lipatnya model ke samping ya. Nah, model ke samping seperti ini. Dan ini ada Anda sangkutkan ya. Nah, Anda bisa mendapatkan bagasi yang proper besarnya, dan Anda masih bisa luaskan lagi dengan melipat jok tengah. Tapi ya, tidak ada bedanya antara 4x2 dan 4x4. Lama sekali menutupnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Kita ke bagian dalam dulu. Karena Fortuner adalah sebuah SUV leather frame, jadi ini lantainya memang tinggi ya. Jadi untuk memberikan posisi duduk yang nyaman, kursinya pun harus tinggi. Nah, ini cukup tinggi, jadi paha itu tersangga cukup baik. Walaupun memang headroom jadi sangat sedikit ya, kita duduk di belakang itu rasanya tuh tinggi sekali ya, karena itu untuk mengkompensasi lantainya yang tinggi karena struktur leather frame. Untuk legroomnya cukup memadai, memang tidak banyak ruang di bawah jok, tapi ini legroomnya masih cukup memadai. Dengan posisi mengemudi saya di depan, saya tingginya 177 cm dan saya di belakang masih bisa duduk dengan nyaman. Dan kalau saya mau menambah kapasitas bagasi di belakang, saya tetap bisa majukan kursi, dan ketika posisi paling maju pun saya belum mentok. Jadi ya it's okay lah, karena banyak kan yang pakai Fortuner seperti ini menggunakan jasa pengemudi. It's okay, masih bisa duduk cukup nyaman di belakang, tapi memang tidak senyaman di depan pasti ya. Nah, ini di tengah tidak ada ventilasi AC, karena ventilasi AC ada terintegrasi di atapnya seperti ini. Jadi ini sudah double blower, dan Anda bisa melakukan pengaturan, bukan suhu ya, hanya pengaturan untuk blower AC-nya. Di sini ada soket 12 volt untuk menge-charge gadget Anda, tapi sayangnya tidak ada soket USB. Padahal itu sepertinya sudah sebuah keharusan ya untuk mobil sekarang, itu ada slot USB di sini yang lebih praktis, tapi tidak ada. Tapi minimal posisi duduknya cukup nyaman, walaupun memang agak tinggi, dan dia juga bisa di reclining. Walaupun kalau bangku belakang itu dilipat, recliningnya kita tidak bisa terlalu
rebah. Sedangkan kalau bangku belakang itu tegak, kita punya space lagi untuk reclining ke belakang dan itu lebih relax. Oh ya, kemudian di sini juga ada rear seat entertainment-nya juga, jadi Anda bisa mungkin menonton, tapi memang dia tidak bisa terkoneksi dengan internet, jadi dia harus menggunakan USB untuk sumber videonya yang saya rasa sekarang tidak banyak orang menyimpan video di USB. Alangkah lebih baiknya kalau ini bisa sambungan internet, mungkin tethering ke handphone kita, tapi ya belum. Ini harus source dari USB. Oke, sekarang kita ke bagian depan. Nah, interior mobil ini sama ya dengan yang 4x2 dan agak disayangkan sebenarnya setelah facelift Toyota Fortuner tidak mengubah tampilannya instrumen ini menjadi full digital karena pesaing utamanya yaitu Mitsubishi Pajero Sport ini sudah full digital yang lebih atraktif dan lebih terasa modern. Tapi selain itu sebenarnya interior dari Fortuner ini cukup berkualitas dengan material empuk di mana-mana, kemudian bentuk tuas-tuas seperti pembuka laci atas ini juga terlihat mahal, kemudian trim wooden panelnya ini juga terlihat cukup berkelas gitu ya. Dan untuk posisi berkendara sebenarnya mobil ini cukup ergonomis karena dia bisa diatur setirnya tilt atau teleskopik, tapi teleskopiknya masih kurang sedikit ke belakang lah untuk saya, tapi untuk sebagian besar orang ini akan memberikan posisi berkendara yang cukup ergonomis dan kita duduk cukup tinggi. Pengaturan jok ini juga sudah elektrik dan bisa sampai tinggi sekali. Tapi memang duduk di Fortuner ini walaupun di posisi terendahnya kita tetap merasa tinggi dan itu membuat kita merasa secure lah. Nah, ini cruise control sudah hadir sebagai standar, tapi fitur radar Toyota Safety Sense belum hadir di Fortuner ini. Dia sudah dilengkapi dengan penyegar udara ini, ada tulisannya Ion di sini, jadi itu untuk air purifier. Serta, nah ini dia, kalau 4x4 kita akan mendapatkan tuas untuk memindahkan dari H2 ke H4. Kemudian kalau kita pencet kita bisa ke L4 atau yang low range untuk crawling, untuk medan yang sangat berat. Kemudian di bawah penonaktif stability control ini juga ada pengunci diferensial belakang. Jadi ini diferensial belakang bisa dikunci untuk traksi yang lebih optimal dan dia juga sudah dilengkapi dengan hill descent control. Kalau fitur-fitur lainnya sama dengan 4x2, dia sudah dilengkapi dengan wireless charging, kemudian di sini ada cup holders, di pintu juga ada, kemudian ada 3 buah mode berkendara, ada eco, normal, sport, transmisi hanya ada otomatis dan otomatis ini bisa dipakai untuk mode manual juga. Namun sayangnya rem parkir ini masih manual, jadi belum secanggih rivalnya yang sudah memakai rem parkir elektrik. Tapi secara overall kabinnya menyenangkan, terlihat cukup solid dan enak untuk dihuni. Nah, ini juga multimedia sistemnya ini sudah bisa mendukung konektivitas Apple CarPlay serta AC-nya juga sudah dual zone. Bukan kabin yang paling canggih, tapi ini kabin yang masih cukup menyenangkan dan masih cukup berkualitas untuk kita stay di mobil ini. Nah, berbicara tentang interior mobil ini, Anda juga bisa mendapatkan informasi lengkap tentang mobil ini di Seva. Karena sebagai car discovery platform, Anda juga dapat memperoleh informasi detail mengenai mobil dan biaya yang dibutuhkan melalui fitur car recommendation. Fitur ini akan menampilkan pilihan tipe-tipe mobil yang sesuai dengan rencana keuangan Anda. Pokoknya nggak pakai lama, kunjungi www.seva.id dan download aplikasi Seva di App Store atau Play Store atau klik link di atas untuk solusi beli mobil baru yang cermat dan cepat. Pakai Seva, dijamin sat-sat. Oke, sekarang saatnya kita berjalan untuk merasakan perbedaan impresi berkendara dengan yang 4x2 karena ini adalah Fortuner 4x4 trim termahal. Let's go. Kalau Anda hanya berjalan di aspal, tidak akan terlalu terasa perbedaan antara varian 4x2 dan 4x4 ini. Ya, itu karena mobil ini pada dasarnya memiliki penggerak yang sama,
hanya ada gardan depan dan transfer case untuk mode 4-wheel drive-nya. Dan kalau Anda tidak masuk ke tanah, hanya di jalan aspal, ya rasanya mirip. Untuk bantingan, memang Fortuner generasi kedua ini lebih dewasa bantingannya dibandingkan yang generasi pertama. Tapi dia memang cenderung ke arah keras, bukan yang paling nyaman di kelasnya, dan memang ada kekakuan khas leather frame itu yang masih terasa. Tapi untuk kenyamanan secara overall masih oke, masih acceptable gitu, bukan yang menyakitkan tulang gitu bantingannya. Lebih ke arah keras tapi masih bisa dibawa jauh tanpa masalah bagi kenyamanan Anda. Kemudian satu yang harus agak diperhatikan adalah kalau misalnya Anda wanita atau Anda mungkin bertubuh ringkas gitu ya, setir mobil ini tergolong agak berat. Jadi untuk bermanuver di kemacetan atau di jalan-jalan sempit di mana membutuhkan banyak pergerakan setir, ini setirnya agak berat. Tidak enteng sekali gitu. Jadi Anda harus ada effort untuk memutar setir ini, terutama di kecepatan rendah. Akan tetapi begitu masuk ke medan tanah, barulah terasa sepadan 100 juta rupiah ekstra yang Anda keluarkan. Nah, sekarang saya berada di sebuah tanjakan, akan menaik ke sebuah tanjakan, dan ini medannya tanah yang agak gembur karena baru hujan. Dan ini yang akan terjadi kalau Anda naik Fortuner 4x2. Masukin gede. Nggak ada, walaupun sudah ada sistem stability control, traction control, dia tetap tidak mau naik. Nah, tapi kalau di Fortuner 4x4 ini mudah sekali. Anda tinggal masukkan ke H4 atau sekalian aja L4 yang low range biar lebih perkasa lagi. Kita masukkan ke D dan effortless sekali. Tidak ada spin sama sekali. Sangat mudah. Coba lagi langsung naik tanjakan yang sama. Ini padahal bannya bukan ban off-road loh. Kita berhenti dulu biar lebih susah lagi. Kita jalan lagi. Sangat-sangat mudah. No problem at all. Udah gitu ground clearance-nya kan tinggi sekali ya ini mobil ya. Jadi benar-benar ini benar-benar mentok juga nggak mudah gitu dengan mobil ini, karena memang dia dirancang memang sudah untuk off-road, hanya saja ditawarkan dalam 4x2 juga. Jadi kalau yang 4x2 mungkin mentok sih enggak, tapi mungkin lebih besar kemungkinannya untuk stuck, sedangkan yang 4x4 ini bisa melaju ke mana saja. Ini sih tinggal diganti ban yang khusus untuk tanah, dia akan sangat capable, apalagi dia dilengkapi dengan diferensial lock untuk diferensial belakang. Jadi ada penguncinya untuk diferensial belakang, bikin mobil ini jadi ya bisa makin ekstrim off-roadnya. Kan asik kalau punya Fortuner seperti ini, nggak cuman gagah tapi benar-benar bisa bertualang ke alam bebas. Main lewat kiri bisa serampangan jalannya begini mobil. Wah, ada lubang depan. Cuek aja, injek aja tuh. Gak masalah. Kita coba tanjakan yang lebih terjal lagi. Mudah sekali semuanya.
Dengan tenaga dan torsi yang besar, Fortuner 4x4 ini sangat capable di medan tanah. Dan tenaga tersebut juga terasa efek positifnya ketika di jalan aspal. Ya, mobil jadi terasa effortless, mudah sekali gitu berakselerasi. Bukan akselerasi ala sports car ya, tapi ala mobil yang torsinya besar gitu. Gas sedikit aja tuh melajunya tuh cukup positif, dan menyalip juga menjadi sangat mudah dengan mobil ini. Dan mesin ini bunyinya tuh terdengar agak kasar kalau kita dengar langsung, tapi getarannya sangat halus dan sangat sedikit getaran itu yang masuk ke kabin. Jadi ini termasuk mesin diesel yang halus, yang tidak mengganggu kenyamanan kabin. Bahkan suara juga teredam sangat baik sehingga tidak sampai merasuk dan mengganggu kenyamanan penumpang di kabin. Enak mobil ini, enak sekali. Fortuner 2,8 ini terasa sekali kalau Fortuner akhirnya memiliki power plant atau powertrain yang sepadan dengan bodi bongsornya. Tentu saja ada pengorbanan yang harus Anda alami karena memiliki fleksibilitas yang lebih itu, utamanya dalam urusan akselerasi dan konsumsi BBM. Ya, untungnya tidak terlalu jauh berbeda. Untuk masalah akselerasi misalnya, 0 sampai 100 km per jam, mobil ini bisa menuntaskannya dalam 9,9 detik, di bawah 10 detik. Memang dia tidak sekencang yang versi 4x2 yang dia bisa 9,6 detik 0-100-nya, tapi tetap itu angka yang sangat baik. Dan itu lebih baik dibandingkan pesaingnya, yaitu Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 yang menyelesaikan 0 sampai 100 km per jam itu dalam 10,5 detik. Kemudian masalah konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar mobil ini yang bermesin 1 GD FTV di versi 4x2 itu terbukti irit. Dan di 4x4 ini juga masih irit, walaupun tidak seirit yang 4x2. Di kecepatan rata-rata 22 km per jam misalnya, mobil ini bisa mencatat 10,7 km per liter, yang artinya lebih boros dibandingkan yang 4x2, di mana 4x2 itu 11,6 km per liter. Tapi tetap masih angka yang impresif, karena pesaingnya lagi-lagi Pajero Sport Dakar itu mencatat konsumsi bahan bakar di kecepatan rata-rata yang sama itu adalah 10,3 km per liter. Effortless banget ini mobil kalau di kondisi stop and go seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk konsumsi bahan bakar di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, kita lajukan konstan gitu ya. Mobil ini bisa mencatat 14,9 km per liter. Lagi-lagi angka yang memang tidak sebaik 4x2. Yang 4x2 itu bisa mencatat di kisaran 15,4 km per liter. Tapi dibanding pesaingnya, mobil ini lebih hemat karena Pajero Sport Dakar mencatat angka kehematan di kecepatan rata-rata 90 km per jam, yaitu 14,3 km per liter. Jadi ini adalah bukti bahwa mesin yang digunakan Fortuner ini adalah mesin yang salah satu yang terbaik di kelasnya. Dia yang paling bertenaga, tapi konsumsi bahan bakarnya pun bukan yang paling boros, bahkan cenderung ke arah irit. Jadi memang ada pengorbanan dibandingkan 4x2. Dia sedikit lebih pelan, dia sedikit lebih boros, tapi ya itu sepadan dengan penggerak 4x4 yang Anda dapatkan. Secara umum, kami menilai varian 4x4 ini lebih layak dibeli ketimbang yang 4x2 karena beberapa alasan. Yang pertama, paduan mesin dan penggerak 4x4 ini membuat kemampuan Fortuner menjadi sama gagah dengan tampangnya. Bukan seperti SUV banci yang tampangnya aja yang maco, tapi begitu masuk ke medan berlumpur takut-takut gitu. Oh enggak, ini punya kemampuan yang setara dengan tampangnya. Kemudian perbedaan harganya sekarang tidak lagi menjadi terlalu jauh, karena
memang pajak untuk 4x4 itu sudah direvisi ya oleh pemerintah. Sehingga perbedaan harganya menjadi lebih dekat, dan ingat, walaupun memang 4x4 lebih mahal, tapi harga jual di pasar bekasnya juga pasti 4x4 itu akan lebih tinggi. Sehingga secara keseluruhan sebenarnya uang yang Anda keluarkan untuk kepemilikan mobil ini tuh tidak jauh berbeda dengan yang 4x2. Kemudian peace of mind menggunakan mobil ini juga bertambah karena Anda tidak takut mau ke medan apapun, dan Anda bisa memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh sebuah SUV leather frame. Ini adalah Fortuner yang menurut saya paling layak untuk dimiliki. Well, bisa dibilang mobil ini sangat menarik, dan Anda bisa menemukan mobil ini di Seva sekaligus melakukan pembelian di sana, karena pakai Seva dijamin satset. Iya, Toyota Fortuner dengan penggerak 4x4 dengan mesin terkuat di kelasnya memberikan kita peace of mind lebih besar lagi, karena bukan hanya dia memiliki jaringan servis yang terbesar, tapi dia juga fleksibel ke segala medan, serta mesinnya memiliki performa yang terbaik di kelasnya. Walaupun mungkin untuk urusan fitur Toyota Fortuner ini bukan yang terbaik di kelasnya, tapi setidaknya dia cukup perkasa, dia cukup bertenaga, dan dia cukup fleksibel untuk dibawa ke pelosok-pelosok Indonesia. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Toyota Fortuner terbaru bermesin 2800 cc turbo diesel dengan penggerak 4x4. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Beli mobil baru di Seva dapat promo 1 tahun bebas asuransi komprehensif dari Garda Auto dan 1 bulan cashback angsuran. Ayo, sat-set, sikat sekarang.